fattara shaiman, siapa yang menyiapkan buka puasa untuk orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajri shaim, dia dapat pahala macam orang yang puasa. Cobalah tengok di Masjid Nabawi. Masuk kita ke Masjid Nabawi, berlomba-lomba anak-anak kecil menarik tangan kita. Haji, 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 buka puasa haji, menarik tangan. Panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan kita bisa berpuasa di Makkah, Madinah. Nanti dalam acara program Ramadan bersama, insya Allah, amin. Ongkos tanggung masing-masing. Kecil bunyi amin ini. Ini menunjukkan mereka ingin mendapatkan pahala buka bersama. Ada kakek-kakek di Madinah sudah 40 tahun istiqomah menyediakan buka puasa Senin Kamis. Coba cari di YouTube, 40 tahun menyediakan buka puasa Senin Kamis. Asal sore dibawanya termos, dibawanya gelas kecil, dibawanya kurma, dibawanya roti gandum, dibentangkannya plastik, dibawanya cucu-cucunya, membagi-bagikan, menikmati suasana berbagi. Iyalah Pak Ustadz, Mesir, di Saudi Arabia, Makkah, Madinah itu kan orang kaya-kaya. Kalau orang Makkah, Madinah sedekah tak heran kita. Cuman kadang jamaah haji, jamaah umroh begitu dibagi-bagikan pakai kontainer, haji, haji, fisabilillah, sabilillah, sedekah haji, dibawa mereka lah susu-susu yang satu kotak, balik sampai di asrama, di pondokan, orang Saudi ini bersedekah, sedekah susu basi lah pula. Padahal itu yogurt, zabadi. Untuk menetralisir kolesterol, mereka minum susu yang sudah difermentasi, asam-asam sikit dia. Kadang yang tak tahan dicampur dengan stroberi, dicampur dengan jeruk, dikasih gula sikit, nikmat itu. Tapi orang kita tak tahu, dibilangnya kalau sedekah-sedekah aja lah, jangan kasih susu basi. Yogurt bagus, bergizi, membantu usus, pembusukan makanan. Ini baik sekali untuk kesehatan. Jadi mereka berlomba-lomba bersedekah, berbagi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sampai Mesir 98, pulang 2002. Selama di Mesir 4 kali bulan Ramadan saya di sana. 4 kali puasa, tak pernah masak pembukaan. Terus buka puasanya di mana? Di Mesir itu, dekat masjid, dekat stasiun bis, dekat tanah lapang. Asal nampak mereka tanah lapang, ini seminggu menjelang bulan puasa, mereka pun berlomba-lomba membuat tenda-tenda. Di bawah tenda itu dipasang kursi, meja, nama tendanya Maidatur Rahman. Maidah diambil dari surat Al-Maidah. Maidah artinya meja makan, Rahman Allah. Jadi kalau diterjemahkan meja makan Tuhan. Apa pula ada meja makan Tuhan? Tuhan bukan makan. Tuhan kita tak makan. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kenapa disebut meja makan Tuhan? Karena yang bersedekah makanan tak mau disebut namanya. Tak tahu. Karena tak tahu itu maka dinisbatkan kepada Allah. Sore-sore jam 6 itu kemah-kemah, tenda-tenda yang berisi makanan itu udah penuh semua. Siapa isinya? Mahasiswa Indonesia. Asal sampai situ jam 6 nampaklah yang pesek-pesek. Hari pertama ayam, menunya 3 hari sekali berputar. Hari pertama ayam. Ayam di Mesir itu besar-besar. Orang Mesir itu motong ayam 2 kali potong. Potong sekali, seperempat. Bukan macam kita, hancur ayam tuh. Apa namanya? Cincang. Sampai kita pun bingung, tak nampak lagi bentuknya. Ini ayam apa katak? Hari kedua daging. Daging besar-besar, potong 4 macam sabun telepon. Hari ketiga ikan. Ikan itu tak dipotong, 1 ekor besar-besar dalam piring. Azan maghrib, makan korma, minum teguk air. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqi aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, zahaba adh-dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Habis salat maghrib berjamaah, habis itu makan ramai-ramai.
Cuman masakan Mesir ini kadang kurang cocok ke lidah karena dia pakai pil-pil aswad, jintan hitam, pakai bawang bombay, dan yang paling tak bisa sama orang Indonesia, tak ada cabai, tak pedas. Kita nih kalau tak pedas tak masuk ke dalam. Orang Mesir tak bisa makan pedas. Cabai itu mereka fermentasi jadi asin jadinya. Nah itu, jadi banyaklah mahasiswa ini kalau udah jam 6 sore menggiling cabai dalam plastik supaya nanti berselera makan buka puasa. Setelah pulang ke Pekanbaru, kumpullah saya dengan kawan-kawan alumni Azhar. 4 tahun kita dulu makan gratis bulan puasa. Maka saya ingin kita bawa juga tradisi itu ke Pekanbaru. Alhamdulillah sudah berjalan 3 tahun. Ini Ramadan yang ketiga. Kami buat kemahnya sama, Maidatur Rahman. Ramadan ini menyediakan 1000 porsi buka bersama gratis tiap sore. Mudah-mudahan menular pula ini ke tempat-tempat lain seluruh Indonesia, insyaallah. Amin. Orang Mesir tak macam kita. Orang Mesir kalau dia ngasih buka puasa itu tidak formal-formal. Misalnya dia naik bis, nampaknya anak Indonesia, langsung panggilnya, Indonesia, orang Indonesia, ta'al, come here. Nah, diambilnya dompet kasih, nih, nanti kalian buka bersama nanti di rumah ya. Nah, gitu. Tak macam kita kalau buat acara buka bersama formal, diundang, suruh datang jam 5, baca Yasin 3 kali. Anak yatim jam 5 disuruh datang baca Yasin. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqah. 2 kali lagi deh. Udahlah jam 6 dah, setengah jam lagi suruh pula tahlil, tahtim tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Saking kan lapar. Udahlah mau jam 6.25, udah mau tenggelam matahari, udah mau azan maghrib, berembuslah kipas angin tadi kencang, terbukalah koran penutup piring, nampaklah mie kurus-kurus, mihun. La ilaha illallah. Makanya saya dari dulu, dari sejak almarhumah Main hidup lagi sampailah sekarang, kalau mengundang anak yatim, fakir miskin, duafa, tetangga, jiran, kawan, sahabat berbuka bersama, jangan banyak-banyak, panjang-panjang menyiksa orang. Baca Fatihah sekali, Qul Huwallah 3 kali, Qul bil Falaq sekali, Qul bin Nas sekali. Kirimkan untuk almarhumah, berdoa, makan. Karena undangannya undangan makan. Kenapa menyiksa orang? Kalau kita mau menghadiahkan, baca Quran tuh, hatamkan sehatam Quran bulan Ramadan, hadiahkan ke almarhumah. Ini menjadi pelajaran. Banyak pelajaran saya ambil di Mesir. Ada orang kaya namanya Muhandis Abdus Salam, tiap bulan memberikan bantuan. Waktu itu krisis moneter. Ustadz Haruna Hasim sampai ke Kairo tahun 1992, kakak kelas saya sampai 98. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Datanglah krisis moneter 97-98. Indonesia sudah menyiapkan pesawat Hercules untuk menjemput mahasiswa Indonesia yang ada di Kairo. Kenapa dijemput pakai Hercules? Karena Hercules tak ada kursinya di dalam. Pesawat Hercules itu tak ada kursi. Itu untuk terjun payung sama perang. Itulah menjemput mahasiswa Indonesia supaya bisa duduk ramai-ramai di dalam lesehan. Apa kata orang Mesir? Selama kami hidup, tidak boleh ada anak Indonesia satupun yang pulang. Waktu itu yang jadi duta besar Indonesia di Kairo adalah Bapak Dr. Hasan Wirayuda. Lalu saya pun berjumpa dengan beliau di rumah Bapak Gubernur Banten. Karena kebetulan Gubernur Banten itu adik kandung beliau. Pas acara makan di situ, Ustaz Somad, nanti Pak Dubes datang. Oh senang sekali, saya mau silaturahim, lama tak jumpa sejak pulang dari Kairo. Begitu jumpa, apa kabar Pak Hasan? Alhamdulillah sehat Ustaz Somad. Bapak kan pernah jadi Dubes di PBB New York. Betul. Bapak pernah jadi Dubes di Amerika, di Eropa. Betul. Bapak keliling dunia. Iya. Mana negeri yang paling Bapak berkesan?
Yang saya paling berkesan Mesir, Ustaz Somad. Kenapa Mesir? Mesir bukan negara maju, Mesir bukan negara kaya. Mesir dengan kesederhanaannya. Apa yang membuat Bapak berkesan? Waktu krisis anak Indonesia mau dipulangkan, saya keliling meminta bantuan orang Mesir. Tiba-tiba datang seorang anak muda, Ustaz Somad. Anak muda ngasih uang. Jangan ada anak Indonesia yang pulang, Pak Dubes. Ini bantuan dari saya. Lalu saya panggil Intel, tolong cek, ikuti anak muda nih, mana dia, siapa dia. Diikuti anak muda, ternyata pedagang buah pinggir jalan, Ustaz Somad. Datang orang Mesir ke kedutaan Republik Indonesia di Aisyah Al-Temuria, Kairo. Apa kata dia? Pak Duta Besar, saya tidak kaya, saya cuma punya mesin fotokopi di pinggir jalan. Tapi kalau anak Indonesia datang mau fotokopi, gratis. Peduli. Jadi kalau ada orang mengatakan pernah dia ke Mesir, apa Mesir itu negeri Fir'aun? Karena kebetulan yang jumpa Fir'aun itu Fir'aun juga. Sesama Fir'aun, yang satu circle dia. Tapi kalau dia orang baik, insya Allah berjumpa dengan orang baik. Mana buktinya? Nih, sesama pejuang subuh berjumpanya waktu sholat subuh. Maka jangan heran, kenapalah kawan aku nih pemabuk semua Pak Ustaz? Karena kau mabuk. Sakau. Masa lalu, siapa yang tak pernah punya masa lalu? Semua orang pernah masa lalu hitam kelam. Tapi insya Allah diterima Allah taubat kita dengan taubat nasuha.